Shalom, salam sejahtera dan salam kasih bagi kita semua. Untuk memulai aktivitas kita pada hari ini, kita terlebih dahulu mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang menjadi bekal kita untuk menjalani hari ini. Kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, Allah kami yang bertata di kerajaan surga, kami bersyukur buat berkat dan penyertaan Tuhan kepada kami hingga pada saat ini. Engkau masih mengizinkan kami untuk beroleh nafas kehidupan, menjalani kehidupan kami. Tuhan, kami akan melakukan aktivitas kami. Terlebih dahulu kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan, buka hati dan pikiran kami untuk dapat mengerti firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami mengucap syukur. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, yang menjadi renungan buat kita, menjadi bekal untuk menjalani kehidupan kita pada hari ini, tertulis pada Yeremia pasal 30 ayat 17. Demikian dikatakan, "Sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu, aku akan mengobati luka-lukamu, demikianlah firman Tuhan. Sebab mereka telah menyebutkan engkau orang buangan, yakni sisa yang tiada seorang pun menanyakannya." Demikianlah bunyi firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, bangsa Israel pada saat masa pembuangan itu adalah semacam bentuk pendisiplinan bagi mereka, yaitu hukuman yang diberikan oleh Allah karena mereka sering melawan, memberontak perintah Allah. Sangat berat pergumulan dan juga kondisi pada saat itu. Bahkan Yeremia menggambarkan seperti seorang laki-laki yang melahirkan, yang mengalami sakit pinggang, bahkan wajahnya pun pucat. Bisa kita lihat pada ayat 5 sampai ayat 7. Dan pada ayat 12 sampai ayat 15, Allah menyebutkan seolah-olah mereka tidak dapat disembuhkan lagi. Seolah-olah mereka tidak dapat dipulihkan lagi. Karena apa? Karena mereka sudah melakukan pemberontakan dan juga melakukan dosa yang besar terhadap Tuhan. Mereka tegar tengkuk. Sudah berkali-kali Allah mengingatkan, namun mereka menolak perkataan Allah. Hingga pada akhirnya Tuhan memberikan hukuman untuk mendisiplinkan bangsa Israel. Saudara-saudari yang terkasih, tetapi penghukuman yang diberikan Allah tidak berlangsung untuk selamanya, tidak kekal. Tetapi pada pasal 30 ini, judul perikopnya adalah janji pemulihan Israel. Allah memberikan janji kepada bangsa Israel untuk dipulihkan. Allah yang menghukum, Allah yang mengampuni. Allah yang membuang, Allah juga lah yang memulangkan. Allah yang memukul mereka agar disiplin, dan Allah juga lah yang memulihkan. Artinya Allah adalah kasih, tetapi ingat, Allah juga adil. Di sini Allah digambarkan sebagai tukang periuk yang membentuk bagaimana bejana itu sesuai dirinya. Dia mau bentuk bagaimana, ia tergantung pada dirinya. Allah adalah sutradara di balik ini semua. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, mungkin kita pernah mengalami sakit penyakit. Ketika kita dalam keadaan sakit, kemanakah kita pergi? Apakah ke bidan? Ke dokter? Lalu bagaimana sikap kita ketika menghadapi sakit penyakit? Inilah yang menjadi perenungan bagi kita. Ada orang yang bingung, cemas, ketakutan yang berlebihan. Bahkan ada yang sampai stres ketika dia mengalami sakit penyakit. Tidak jarang juga orang sulit melihat
bahwa melalui medis, dokter bidan itu, obat-obatan, mereka sulit melihat bahwa melalui itulah Allah menolong, menyembuhkan kita. Jarang kita meyakini setiap proses pengobatan itu adalah jalan Tuhan untuk menyembuhkan kita. Tetapi yang sering terjadi adalah kita hanya melihat kegelapan, kita hanya melihat kematian bahkan. Secara jasmani, jika kita makan dalam satu hari adalah sekali, tentu akan beda kekuatan tubuh kita untuk menjalani hari dibanding jika kita makan 3 kali dalam sehari. Demikian misalnya kita meminum obat yang dianjurkan 3 kali sehari, akan berbeda efeknya ketika kita meminumnya sesuai dengan anjuran dokter 3 kali sehari. Tetapi jika kita minum sekali sehari, pasti akan berbeda, kita akan lebih lemah. Itulah juga yang menjadi pergumulan pada bangsa Israel. Allah sudah berkali-kali mengingatkan mereka untuk tetap pada perintahnya. Tetapi mereka juga berkali-kali menolak Allah. Mereka berkali-kali menolak perintah Allah. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, demikian juga tadi ya dengan halnya bagaimana kita mengkonsumsi makanan dan juga obat, demikian juga lah kita harus mengkonsumsi makanan rohani dalam kehidupan kita. Ketika kita hanya melakukan sekali saja, padahal begitu banyak kehidupan begitu banyak dinamika yang terjadi dalam kehidupan kita, tentu tidak seimbang. Maka marilah melakukan perintah Tuhan dalam kehidupan kita, agar kita tidak dihukum oleh Allah. Ini jugalah yang menjadi sesuatu yang luar biasa bagi kita, karena janji pemulihan oleh Allah itu di luar pikiran manusia. Jadi bangsa Israel bukan hanya terbebas dari pembuangan, kemudian mereka kembali ke Yerusalem. Mereka bukan saja dapat membangun kembali bait suci, tetapi Tuhan langsung datang ke dunia untuk menjadi pemulih bagi kita, menjadi yang langsung menyentuh kehidupan kita, yaitu Yesus Kristus. Inilah yang menjadi pegangan bagi kehidupan kita, bahwa jangan takut, karena Yesus ada dalam kehidupan kita. Ia yang menjadi pemulih bagi kehidupan kita untuk menjalani kehidupan kita. Ketika kita mengalami pergumulan, tetaplah berdoa. Makan rohani tadi sesuai dengan porsinya, secukupnya, jangan kurang. Kiranya Tuhanlah yang memulihkan kita, yang menguatkan Anda, jemaat, untuk menjalani kehidupan, menghadapi pergumulan, melakukan pekerjaan dalam kehidupan kita. Amin. Ya Tuhan, Allah kami yang kami sembah dalam Kristus Yesus, Sang Pemilik kehidupan kami. Ya Tuhan, kiranya Engkau yang senantiasa menuntun, membimbing kami dalam kehidupan kami, agar kami tidak menjadi seorang yang tegar tengkuk, tetapi kami mau didisiplinkan oleh Engkau ya Tuhan. Kami mau untuk tetap setia pada perintah-Mu. Ya Tuhan, dalam pekerjaan kami, jemaat-Mu, kiranya Tuhan melalui pekerjaan mereka dapat melakukan pekerjaan-Mu Tuhan. Melalui pekerjaan mereka, nama-Mu dapat semakin dimuliakan. Ya Tuhan, demikian juga buat jemaat-Mu yang dalam persekolahannya. Berkati mereka Tuhan. Berikan roh kepintaran, hikmat, kebijaksanaan yang daripada-Mu, agar kiranya mereka dapat mengikuti setiap proses belajar mengajar, setiap kegiatan yang ada di sekolah, agar hendak mereka menjadi orang-orang hebat dan melalui
keberadaan mereka, nama-Mu semakin termasyurkan ya Tuhan. Demikian juga Tuhan, buat jemaat-Mu yang dalam menghadapi pergumulan, Engkau ya Tuhan senantiasa bersama dengan jemaat-Mu, menyertai, memotivasi, menyemangati, menopang jemaat-Mu untuk menghadapi segala pergumulan dalam hidupnya. Ya Tuhan, Allah kami, ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus kami mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.